Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saudara-saudara saya akan ajak untuk kita bersama-sama membahas satu materi yang saya beri tema, benarkah Yudas ditentukan untuk binasa? Satu materi yang saya rasa cukup menarik untuk kita bahas. Dan tentu saja untuk kita bisa memahami secara akurat, kita akan melihat dari sudut pandang pola Ibrani. Namun sebelumnya saya ajak untuk kita bersama-sama membaca terlebih dahulu di dalam kitab Yohanan atau kitab Yohanes, pasal yang ke-17, dan kita akan membaca ayat 11 sampai 12. Dan kali ini saya akan membaca dari versi LAI. Nanti kita bandingkan, saudara-saudara. Sekali lagi, Yohanan atau Yohanes 17 ayat 11 sampai 12. Saya akan baca dari versi Lembaga Alkitab Indonesia. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Di sini saya garis bawahi ada kata dia yang telah ditentukan untuk binasa. Jadi dari teks ini kita akhirnya memiliki sebuah pandangan bahwa Tuhan itu bisa saja menjadikan Yudas sebagai sebuah boneka yang akhirnya dia lahir untuk dibinasakan. Namun sebelum kita membahas hal ini, Bapak Ibu, saya tertarik untuk membahas kalimat sebelumnya yang saya rasa sangat penting untuk kita sama-sama pelajari. Saya baca ulang, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Perhatikan ya, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Ini yang saya garis bawahi. Namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Ini di ayat 11 dan ayat 12 diulang lagi. Ya. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Dari ayat ini, Bapak Ibu, akhirnya muncul suatu doktrin, yaitu Jesus only. Kenapa? Karena dia katakan Yahweh sudah tidak perlu lagi, karena namanya sudah diberikan kepada Yeshua. Tapi apakah benar seperti itu? Nah, untuk itu saya ajak untuk kita melihat kalimat yang sebenarnya
Saya tentu saja akan tunjukkan dari teks yang berbahasa Ibrani. Saya berharap saudara bisa menangkap materi ini. Saya akan menyampaikan secara perlahan-lahan. Ini ada di ayat 11, ya, ini ada tertulis kata Yod dan Alef, ini 11 artinya ya. Nah, kalau ini dibaca bunyinya seperti ini, saudara-saudara. Ani, eneni, otba, olam, dan seterusnya. Kalau kita lihat di dalam teks berbahasa Inggris dikatakan demikian. I am no longer in the world, but they are. Ini saya garis bawahi ya, kata they are in the world. And I come to you, Holy Father, keep them in your name, which you have given me, that they may be one as we are. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, keep them, ini them itu kan mereka, di dalam namamu, which you have given me. Yang di given me itu apa? Bukan nama, saudara, tetapi mereka. Karena ini yang sedang dibicarakan adalah mereka, orang-orang. Di dalam teks terjemahan ILT itu sudah bagus, saudara. Coba kita lihat sejenak ya di ILT. Dan aku tidak lagi berada di dunia, tetapi mereka, perhatikan kata mereka, ini masih ada di dunia. Dan aku datang kepadamu, Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu mereka yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka dapat menjadi satu sama seperti kita. Jadi di sini Yesus sedang berbicara bukan tentang nama, tetapi berbicara tentang kesatuan, supaya murid-murid itu bersatu seperti Yesua dengan Bapa. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi sangat jelas di sini kalau ada yang berargumentasi bahwa Yahweh tidak perlu, karena semua sudah diberikan kepada Yesua, mereka selalu merujuk di ayat ini. Namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Padahal yang diberikan itu bukan nama, tetapi mereka, orang-orang itu. Maksud enggak Bapak Ibu? Ya, kemudian ayat 12. Ketika aku ada bersama mereka di dunia ini, aku senantiasa memelihara mereka dalam namamu, yaitu mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaganya dan tidak seorang pun di antara mereka yang binasa, kecuali anak kebinasaan itu, supaya kitab suci dapat digenapkan. Jadi ini yang saya perlu tegaskan kepada saudara, ya, ini di ayat 11, kemudian di ayat 12, ya, ini ayat 11 ya, ini masih ayat 11, ini dalam teks ILT, saudara, ini sudah bagus terjemahannya. Kemudian di ayat 12-nya, nah ini, di ayat 12-nya tetap mereka, ya. Perhatikan gini ya, while I was with them, perhatikan kata them, I was keeping them in your name. Them lagi, ini bicara mereka. Ketika aku bersama mereka, ini ayat 12 ya, di dunia ini aku senantiasa memelihara mereka dalam namamu, yaitu mereka yang telah engkau berikan kepadaku, bukan namamu yang telah engkau berikan. Kalau kita lihat dari teks Ibraninya, enggak ada, saudara.
Jadi yang betul adalah mereka. Oleh karena itu dengan saya menyampaikan teks berbahasa Ibrani ini, maka teori Jesus only terpatahkan. Tidak ada Jesus only. Yesus sendiri ngajarin selalu Bapa, 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 kan begitu. Tidak ke dia, senternya itu tidak ke dia, tetapi selalu ke Bapa. Yesus ngajarkan doa Bapa kami juga arahnya kepada Bapa. Begitu Bapak Ibu, sampai di sini paham? Nah, kalau sudah paham, saya akan lanjut dengan kata kecuali anak kebinasaan itu, supaya kitab suci dapat digenapkan. Apa maksud dari anak kebinasaan itu? Nah, sebelum kita lanjut, saya katakan bahwa dari materi ini kita menemukan 3 hal. Yang pertama, namamu yang engkau berikan kepadaku itu keliru. Bukan nama yang diberikan kepada Yesua, tetapi yang diberikan Yesua adalah mereka, murid-murid, kita semuanya yang mengaku murid Yesua. Inilah yang memunculkan doktrin Jesus only. Kemudian yang kedua, Yudas yang ditentukan untuk binasa. Nah ini juga akhirnya muncul satu doktrin baru yang dikenal dengan doktrin Calvinis. Ini cukup terkenal Bapak Ibu. Doktrin Calvinis itu mengatakan bahwa kalau orang sudah ditentukan untuk binasa, sekalipun dekatnya seperti apa kepada Tuhan, pada akhirnya dia akan binasa. Begitu juga sebaliknya. Kalau orang yang telah ditentukan untuk hidup kekal, maka sampai akhir hayatnya sekalipun dia mungkin pernah jadi bajingan dan sebagainya, dia akan kembali kepada kebenaran. Ini menurut doktrin Calvinis. Nah, Calvinis itu mengambil dari ayat tadi, saudara-saudara, ditentukan untuk binasa. Dengan ditentukan untuk binasa berarti Tuhan juga ada yang menentukan untuk hidup kekal. Apakah benar seperti itu? Ya, nah saya akan coba untuk menjelaskan hal ini secara pola pandang Ibrani. Yudas yang ditentukan untuk binasa, ini poin yang kedua, memunculkan doktrin Calvinis. Benarkah Tuhan menentukan untuk binasa? Coba kita bandingkan kitab Ifrim atau Ibrani pasal 10 ayat 38 sampai 39. Coba kita lihat ya Bapak Ibu. Kitab Ifrim pasal 10 ayat 38 sampai 39. Saudara perhatikan ayat ini baik-baik. Tetapi orang benar akan hidup oleh iman. Dan jika dia murtad, jiwaku tidak akan berkenan kepadanya. Tetapi kita tidak termasuk orang yang bersegera kepada kebinasaan, melainkan orang yang beriman dalam keterpeliharaan jiwa. Jadi dari ayat ini Bapak Ibu, sangat jelas bahwa orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi jikalau murtad, apakah dia selamat? Tidak. Lah doktrin Calvinis mengatakan, ya berarti orang itu memang ditentukan untuk binasa. Paham Bapak Ibu? Ini yang saya ceritakan ini doktrin Calvinisnya ya. Jadi kalau sampai dia murtad padahal orangnya baik, saleh, ya memang dia ditentukan untuk binasa.
Lah kalau begitu coba kita renungkan, lah kok jahat banget Tuhan itu? Betul nggak saudara-saudara? Berarti misalnya sebutlah saya, kalau saya dilahirkan untuk ditentukan untuk binasa, lambok sesaleh apapun, lambok saya itu mati-matian dalam memperjuangkan nama besar Bapak Yahweh, pada akhirnya saya akan murtad. Apakah benar seperti itu? Padahal manusia itu diberikan hak dan kebebasan untuk memilih. Ada yang menyebut dengan istilah free will, Bapak Ibu. Kebebasan. Nah, di sini kita perlu pahami Bapak Ibu ya. Calvinis mengatakan bahwa orang yang ditentukan untuk selamat akan tetap selamat. Yang ditentukan untuk binasa akan binasa. Maka saya katakan sekejam itukah Tuhan? Padahal keselamatan melalui darah Yesua itu sangat sempurna. Tetapi yang menolak itu tidak selamat. Itu sebabnya kita harus mempertahankan iman kita agar sampai kita pada titik nafas yang penghabisan, kita tidak menyangkal Bapa Yahweh dan Yeshua HaMashiach serta Ruach HaKodes. Sampai di sini saudara masih bisa memahami saya? Ya, jadi saya katakan teori Calvinis itu jelas salah. Saya tidak peduli dia mau bapak gereja kayak mau bapak siapa, pokoknya kalau dia tidak sesuai dengan pola kitab suci, jelas itu keliru. Siapa di sini yang mau atau pingin masuk neraka? Tolong angkat tangan. Tidak ada bukan? Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana jikalau salah satu di antara kita yang ternyata ditentukan untuk binasa? Dari mana Anda tahu kalau Anda ditentukan untuk binasa? Enggak ada yang tahu bukan? Taunya itu nanti ketika mau mati dia menyangkali, begitu? No, tidak begitu saudara. Saya sendiri mempertahankan iman kepada Bapa Yahweh, apapun risikonya, karena saya tahu bahwa karya keselamatan dari Bapa Yahweh yang disodorkan kepada kita bisa diseret oleh setan. Sehingga saya meninggalkan Tuhan. Itu kan keinginan setan Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa teori tentang keselamatan tidak hilang itu jelas salah. Karena jelas-jelas tadi dikatakan dalam kitab Ifrim, yang mengundurkan diri dia tidak berkenan. Di dalam kitab Gilyahna, kitab Wahyu dikatakan kita yang terpanggil, dipilih dan setia, itu yang diselamatkan saudara. Makanya saya katakan kalau doktrin Calvinis akhirnya berkata, lah kalau kamu murtad berarti Tuhan sudah menentukan kamu tidak diselamatkan. Kasihan amat saudara. Masakan kita dilahirkan di dalam dunia ini akan binasa? Siapa orang yang mau? Pasti tidak akan mau. Saya dari orang yang anti dalam dunia kekristenan. Sampai saya percaya kepada Yeshua dan dibimbing terus sampai percaya kepada Bapa Yahweh. Kalau saya harus binasa, untuk apa saya hidup di dunia ini? Betul nggak Bapak Ibu? Nah itu sebabnya saya katakan bahwa Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach itu menghendaki kita semua selamat. Itu sebabnya Yeshua berkorban di atas kayu salib, mengucurkan darahnya. Itu begitu Yeshua mencurahkan darahnya, itu darah untuk seluruh umat manusia. Tanpa terkecuali. Semua manusia itu diberikan anugerah keselamatan. Cuman
masalahnya mau menerima atau tidak. Itu masalahnya. Jadi kalau Yesua sudah mencurahkan darahnya, siapa yang percaya diselamatkan, tetapi kita tidak mau percaya, selamat atau tidak? Ya tidak mungkin selamat, saudara. Tetapi keselamatan itu dibagikan ke seluruh bangsa. Sama seperti sekarang misalnya. Ada saudara kena penyakit. Ya, kena penyakit. Sebutlah penyakit corona, gitu ya, yang sekarang rame corona. Nah, orang yang dikasih obat, orang sembuh, obatnya sudah ada, orangnya tidak mau terima, sembuh atau tidak? Ya tidak, sama seperti Tuhan. Darah Yesua itu tidak pilih-pilih, saudara. Begitu dia mati berarti keselamatan itu terbagi ke seluruh dunia. Siapapun yang mau percaya kepadanya. Sekarang kita lanjut. Yang ketiga. Lalu apa yang dimaksud dengan anak kebinasaan itu? Nah, yang dimaksud anak kebinasaan itu adalah karakter atau watak bawaan dari lahir yang membawa kebinasaan. Itu sebabnya kenapa kita kalau masih bayi itu harus diserahkan. Supaya kita yang terlahir dalam dosa itu di-cover oleh keselamatan melalui Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Maksud Bapak Ibu? Jadi manusia itu terlahir dalam dosa. Kenapa? Dosa turunan Adam dan Hawa. Tapi karena anak itu belum punya iman, maka dia diserahkan seperti Yesua pada waktu masih bayi, dia diserahkan. Dan ketika seorang anak diserahkan itu sudah di-cover total oleh kekuatan dari Bapa Yahweh. Tidak ada satu kekuatan apapun di atas muka bumi ini yang sanggup untuk menjamah anak tersebut yang sudah diserahkan. Amin. Saya jadi ingat kalau berbicara masalah penyerahan anak. Beberapa puluh tahun yang lalu ada seorang jemaat yang punya bayi yang waktu itu dia serahkan, saya doakan penyerahan anak. Dan orang tuanya si ibu ini dia kontrak di salah satu tempat di mana rumahnya itu ada genderuwonya, saudara-saudara. Dan setiap orang yang kontrak di situ dan punya bayi, mesti bayinya itu mati, enggak bisa ada kehidupan lagi. Nah, pada suatu malam bayi ini itu nangis kejer, ketakutan, dari sejak sore hari. Saya ditelepon, saya datang ke sana, saya baru tahu bahwa rumah kontrakannya itu ada di bawah pohon bambu. Di situ ada begitu banyak pohon bambu, nah dia kontrak di situ. Dan saya juga melihat di situ ada genderuwonya. Tetapi kenapa genderuwo itu tidak bisa menjamah bayi ini, saudara? Alasannya apa, saudara tahu? Karena sudah diserahkan. Nah, itu pentingnya Bapak Ibu. Ya, jadi inilah yang saya sebut dengan watak bawaan. Coba kita baca 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-9. Perhatikan baik-baik. Sebab Elohim tidak menempatkan kita dalam murka, melainkan dalam pemeliharaan keselamatan melalui Tuhan kita, Yeshua HaMashiach. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi memang Tuhan itu sifatnya ingin menyelamatkan manusia. Kenapa?
karena kasihnya itu terlalu sempurna. Dan saya beritahu kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini dan saudara sekalian yang ada di berbagai tempat yang mengikuti streaming kita di tempat ini. Saya beritahu bahwa Bapa Yahweh itu mengasihi engkau dengan kasih yang sangat dalam. Sampai-sampai Bapa Yahweh sendiri turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia. Dia menjadi manusia atau inkarnasi jadi manusia. Kira-kira Sang Pencipta bisa enggak berinkarnasi jadi manusia? Oh, sangat bisa, betul sekali saudara. Oh, dia maha kuasa kok, mau jadi 1.000.000 inkarnasi juga bisa. Bisa enggak dengan kemahakuasaannya dia berdialog dengan inkarnasinya sendiri? Bisa. Makanya saya katakan doktrin Tritunggal itu tidak tepat. Karena ada 3 pribadi. Padahal Bapak Yahweh bisa saja mengubah diri menjadi 1.000.000 fenomena. Bisa saja. Apakah berarti ada 1.000.000 pribadi? Ya tidak, pribadinya 1. Karena ini konsep hukum supranatural itu bukan hukum numerik, bukan hukum angka, sama sekali bukan. Beda seperti dunia fisik yang berkata kucing berubah jadi anjing, kucingnya hilang adanya anjing. Bukan begitu saudara. Tetapi dunia alam supranatural itu, saya si Lukas ini bisa jadi 10, bisa jadi 20, tergantung ilmu yang saya miliki. Sama seperti Sun Gokong kan begitu saudara-saudara. Dia dikeroyok orang 50, dia bisa jadi 50. Dikeroyok orang 3 jadi 3. Sampai di sini paham saudara-saudara? Saudara lihat itu tiang awan dan tiang api. Apakah itu adalah tiang awan dan tiang api secara alamiah? Tidak. Itu perwujudan dari Bapa Yahweh. Dia bisa jadi tiang awan, dia bisa jadi api. Ya kalau tidak bisa berarti Bapak Yahweh kalah dong sama Banaspati. Iya toh? Banaspati itu kan jin api, saudara-saudara. Masa Tuhan tidak bisa? Dia bisa jadi asap juga. Makanya pada waktu bangsa Israel kepanasan, itu asap bisa melingkar seperti payung raksasa yang mengelilingi bangsa Israel sehingga dia tidak kepanasan. Kalau malam hari seperti sekarang, tiang asap itu berubah menjadi api yang menyala-nyala sehingga bangsa Israel hangat dalam suasana yang dingin karena di padang pasir. Itu padang pasir kalau malam dinginnya itu bisa sampai 7 derajat loh saudara-saudara. Bahkan kalau di musim dingin bisa sampai minus. Kalau enggak percaya silahkan saudara ikut tur kami. Jalan-jalan ke Wadirum, saudara akan tahu betul nanti. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu yang terkasih, kita akan lihat di caption berikutnya. Nah, ini dia. Saya akan tunjukkan kepada saudara dari teks Lembaga Alkitab Indonesia. Itu ada di dalam kitab Matai pasal 26 ayat 25. Atau Matius 26 ayat 25. Saudara lihat di caption tersebut sangat jelas. Saya baca dari Lembaga Alkitab Indonesia katakan begini. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, bukan aku ya Rabi, kata dia atau Yesua kepadanya, engkau telah mengatakannya. Saudara perhatikan, kata bukan aku ya Rabi, dan Yesua katakan engkau telah mengatakannya. Berarti Yesua setuju dengan perkataan bukan
aku. Betul nggak Bapak Ibu? Sekali lagi perhatikan kata-kata saya. Di dalam teks terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia katakan, Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, perhatikan, bukan aku ya Rabi. Dan Yesua berkata apa? Engkau telah mengatakannya. Berarti yang dikatakan Yesua adalah bukan aku. Betul nggak Bapak Ibu? Ya toh? Nah, apakah benar terjemahannya seperti itu? Kita akan lihat di dalam teks berbahasa Ibrani, di sana dikatakan wayaan Yehuda Hamoser Oto Wayomar Rabi Ha'ani Hu Wayomer Elayu Atah Amarat. Saudara perhatikan kata yang saya garisi di sini ya. Rabi Hu'ani. Ya. Ha'ani, sorry. Rabi Ha'ani. Ya, saudara perhatikan nih. Res, bet, yot, he, alef, nun, yot. Ini baca Rabi Ha'ani. Nah, kalau Rabi Ha'ani itu bukan aku ya Rabi, bukan begitu saudara. Tetapi di bawah nih, coba lihat nih terjemahan dari ILT. Dan sambil menanggapi Yudas mengkhianati dia, Yudas yang mengkhianati dia berkata apa? Akukah itu Rabi? Dia berkata kepadanya, engkau sendiri telah mengatakannya. Jadi kalau Yesua mengatakan apa? Apa yang diucapkan oleh Yudas, yaitu apa? Akukah itu? Paham enggak Bapak Ibu? Jadi di sini sebetulnya Yudas sendiri sudah mengatakan sebuah pengakuan bahwa akulah yang menyerahkan Yesua. Dan kenapa tadi di dalam teks sebelumnya ada tertulis anak kebinasaan. Kita lihat sejenak mundur. Ya, kata anak kebinasaan. Nah, di situ ada kata Ben Ha-Abadon. Saudara perhatikan kata Ben Ha-Abadon. Ini yang artinya anak kebinasaan. Lah, apa sebetulnya yang dimaksud dengan anak kebinasaan itu, Bapak Ibu? Yang dimaksud di situ adalah bahwa Yudas atau Yehuda itu memiliki karakter yang tidak bisa diubah. Kenapa saya katakan demikian? Sebab sudah berulang kali Yesua itu memperingatkan Yudas. Yudas itu dalam teks Ibraninya itu namanya Yehuda, saudara. Jadi Bapak Ibu, berkali-kali Yesua sudah mengingatkan karakter Yudas yang buruk. Coba Bapak Ibu lihat di dalam kitab Yohanan pasal yang ke-6. Ayat yang ke-70 sampai 71 dikatakan demikian. Yesua menjawab kepada mereka, bukankah aku telah memilih kamu 12 orang, namun satu dari antara kamu adalah iblis. Nah ini kata iblis tertulis di dalam kitab ILT maupun kitab LAI. Tetapi saya katakan istilah iblis itu serapan dari bahasa Arab, tetapi memiliki konteks teologi yang berbeda dengan teologi kita. Selama itu berasal dari bahasa manapun, selama tidak menabrak konsep teologi, kita bisa pakai, saudara. Ada banyak sekali
bahasa Indonesia, kalimat bahasa Indonesia yang berasal dari serapan bahasa Arab. Seperti misalnya kursi. Kursi itu bahasa Arab, saudara-saudara. Wajah, wajah itu bahasa Arab. Ya, jadi banyak sekali serapan-serapan yang diambil dari bahasa Arab. Dan bagi saya itu tidak masalah. Selama tidak menabrak konsep teologi. Nah, kata iblis itu menabrak konsep teologi iman kita. Kenapa? Sebab kalau saudara membaca di dalam kitab suci mereka, yaitu Al-Quran, saudara akan temukan di dalam kitab Asyod, Al-Hijr, dan surat Ar-Rahman, di sana dikatakan bahwa iblis itu diciptakan dari api, dibuat dari api. Padahal di dalam teologi iman kita tidak ada setan yang dibuat dari api. Kalau dia bisa berubah jadi api, dia bisa berubah jadi perempuan, dia bisa berubah jadi orang laki-laki, itu bisa. Tetapi bukan berarti diciptakan dari api. Jadi yang betul istilah iblis itu sebaiknya tetap dalam bahasa Ibrani Satan. Kenapa saya katakan demikian, saudara-saudara? Sebab di dalam kitab Yohanan tadi, kalau saya baca dalam teks bahasa Ibrani, tidak ada kata iblis, tetapi yang ada adalah Satan. Bunyinya begini, Wayomer alehem Yeshua halo baharti ani bachem shenmim he asaor wa ehat mikem satanhu. Perhatikan kata Satan di situ, bukan iblis. Jadi kalau saudara menemukan di kitab suci kita, baik ILT maupun LAI, yang ditulis dengan iblis, itu adanya tulisan Satan, ditulis dengan kata Shin Tet Nun. 3 huruf, Shin Tet Nun. Paham Bapak Ibu? Jadi saya lebih cenderung untuk menggunakan istilah yang lebih tepat, yaitu Satan. Nah, saudara yang terkasih, Yudas ternyata selama mengikuti Tuhan, karakter hidupnya itu sangat rentan disusupi oleh setan. Coba kita baca di dalam kitab Yohanan 12 ayat yang ke-6. Di sana Yesus sudah mengingatkan. Ya, tadi kita sudah membaca di Yohanan 6 ayat 70 sampai 71, jelas di sana dikatakan, namun satu dari antara kamu adalah Satan, dan dia membicarakan Yudas Iskariot anak Simon, karena dia itulah yang akan mengkhianati dia, yakni seorang dari antara 12 muridnya. Ini di dalam Yohanan atau Yohanes 6 ayat 70 dan 71. Artinya Bapak Ibu, Yesua itu sudah memberitahu bahwa kamu itu nantinya bisa mendurhaka, bisa mengkhianati. Kenapa bisa seperti itu? Karena karakter Yudas ini sangat buruk. Ayo kita baca Yohanan 12 ayat yang ke-6. Namun, atau Yohanes ya, 12 ayat 6. Namun dia mengatakan hal itu bukan karena dia peduli terhadap orang-orang miskin, melainkan karena dia seorang pencuri dan dia memegang kantong uang dan apa yang dimasukkan dia mengambilnya. Jadi Yudas ini tukang nyuri keuangan kas perjalanan Yesua.
Kalau saudara membaca di dalam kitab suci kita, maka di sana kita ketemu bagaimana selama Yesua hidup di dalam dunia ini, pelayanan-pelayanan Yesua itu disupport oleh perempuan-perempuan yang kaya. Dan yang pegang kas itu Yudas, saudara. Cuman sayangnya dia nyuri uang kas. Ya. Jadi saya bisa mengatakan bahwa Yudas ini termasuk orang yang cari keselamatan demi uang. Kalau di zaman sekarang ada enggak? Banyak, saudara. Contohnya siapa? Teman-teman saya lah. Mereka sudah kenal nama besar Bapak Yahweh di dalam Yesua dan Roh Kudus. Dia katakan, aku ngerti kok. Lah nek ngerti kenapa tidak disampaikan kepada jemaat? Dulu pernah ada pendeta yang berkata, aku enggak mau konyol seperti kamu, ditinggalin lari sama jemaat begitu banyak. Oh ya wis, berarti aku sudah tahu arah pembicaraannya itu kemana. Menurut saudara arahnya kemana? Kemana? Ke uang. Ya, itu benar saudara-saudara. Kenapa? Karena tidak berani melawan arus. Katanya pengen masuk surga duluan. Ayo siapa di sini yang pengen masuk surga duluan angkat tangan. Wow, angkat tangan semua ya. Saya juga pengen masuk surga duluan, saudara-saudara. Jadi kalau kita dipercayakan sebagai salah satu gereja di Indonesia yang memberitakan nama Yahweh pertama kali, itu layak enggak? Sangat layak gitu. Kenapa? Karena saya pengen duluan. Jadi kalau pengen duluan ya kita harus berani menghadapi arus. Amin. Nah, konsep saya cuma satu. Paling mati saja kok bingung. Apa sih yang ditakutin? Mati sekarang, mati besok, mati lusa, mati 10 tahun sami mawon. Iya toh Bapak Ibu? Tapi saya selamat. Kenapa? Karena saya gembala. Kalau saya ngerti kebenaran ya saya harus mimpin jemaat dalam kebenaran. Bukan gembala ikut jemaat. Dulu pernah ada yang bilang, tapi harusnya kan Pak Lukas kompromi dulu dengan jemaat. No, saya tidak seperti itu. Saya ngerti kebenaran, saya sampaikan. Perkara terima atau tidak bukan urusan saya. Kalau saya kompromi dengan jemaat, kalau jemaat bilang jangan, terus saya gimana? Ikut jangan gitu? Ya tidak, saudara-saudara. Saya kerja bukan untuk duit kok, walaupun saya juga butuh duit. Sekali lagi, saya bekerja bukan untuk duit. Sekalipun saya butuh duit. Tetapi saya bekerja untuk membimbing jemaat Tuhan supaya mati itu selamat masuk surga. Itu saja. Ya kalau perkara saya memberitakan nama Yahweh dianggap salah, ya wes ben. Nanti dengan berjalannya waktu kan orang tahu bahwa nama Yahweh adalah nama yang benar. Ya. Kadang kalau saya bicara nama banyak yang jengkel ke saudara. Orang bilang, oh Yahweh itu kalau di Indonesia bisa jadi Yahweh. Yesua bisa jadi Yesus, bisa jadi Jesus. Saya tanya, lah kalau kamu di Amerika namamu jadi apa? Lah kok meneng, weh. Iya toh saudara-saudara? Seperti di sini ada Gunawan. Gun, kalau kamu di Amerika namanya jadi apa? Ya Gunawan, tetap betul enggak? Ya. Gunawan. Gundul tapi menawan. Ya. Nah itu ini sekedar intermezzo karena saya kalau khotbah orang nggak pada ketawa sih, ya. Ya saya bikin sedikit tertawa gitu. Kalau Agus agak gundul sedikit. Ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu yang terkasih ya. Jadi Yudas ini dia orang yang mencuri uang. Demi jabatan dia rela meninggalkan Tuhan. Hanya untuk berapa puluh keping perak saja. 30 keping perak itu sadis banget loh itu saudara-saudara.
Saya bilang ini kelewatan nih Yudas ini. Mata duitan ya mata duitan, tapi ojo kenemenen gitu loh. Ya. Yudas itu akhirnya menyesali dan mengakhiri hidupnya sebagai predikat seorang pembunuh. Apakah pembunuh itu masuk ke Syamayim? Tidak, saudara-saudara. Jadi Yudas sekalipun dia hidup bersama dengan Yesua, dia masuk neraka. Pertanyaannya sekarang, kalau kita bisa nggak masuk neraka? Kalau kita hidupnya ngaco, saudara? Bisa. Jangan katakan Tuhan tidak mengasihi kita loh. Tuhan sudah kasih kesempatan beberapa kali. Tapi kalau ternyata kita tidak mau, ya sudah. Kan kamu sendiri yang memilih. Amin, Bapak Ibu. Nah, kita lanjut sekarang di poin yang berikutnya. Bagaimana dengan kalimat yang terdapat di dalam kitab Matai atau Matius 26 ayat 24 dan Markus atau Markus 14 ayat 21. Ayo coba kita baca bersama-sama. Matius 26 ayat 24 dan Markus 14 ayat 21. Anak manusia memang harus pergi sebagaimana yang telah tertulis tentang dia. Perhatikan. Tetapi celakalah bagi orang itu yang olehnya anak manusia dikhianati. Adalah baik baginya sekiranya orang itu tidak dilahirkan. Ini sebetulnya adalah pernyataan dari Yesua. Satu penyesalan yang luar biasa. Kok yang dipakai setan kok ya kamu gitu loh. Paham ya Bapak Ibu? Sekarang kita baca Markus 14 ayat 21. Sesungguhnya anak manusia akan pergi sebagaimana telah tertulis tentang dia. Namun celaka bagi manusia yang olehnya anak manusia dikhianati. Baginya akan lebih baik sekiranya manusia itu tidak pernah dilahirkan. Itu membuktikan bahwa Tuhan itu tidak menghendaki Yudas binasa. Amin. Itu bukti. Inilah penyesalan yang sangat dalam. Sehingga Yesua ucapkan, ya, baginya akan lebih baik sekiranya manusia itu tidak pernah dilahirkan. Siapa yang disebut manusia di situ? Tidak lain adalah Yudas. Nah, yang tertulis ya sebetulnya adalah Yesua itu mati di salib. Mati untuk menggenapi nubuatan yang tertulis dalam kitab Torah. Kalau saudara membaca materi saya atau memperhatikan materi saya yang saya beri tema Yesua dalam kitab Kejadian, di situ saya membahas tentang kalimat Bereshit bara Elohim et hasyamayim wa et haaretz. Itu Kejadian 1 ayat 1. Itu sudah bercerita tentang penyaliban Yesua. Jadi saudara-saudara, apa yang dikatakan tertulis tentang dia adalah mati sebagai nubuatan dari kitab Torah. Tetapi tidak pernah ditulis siapa yang menjadi penyebab Yesua disalib. Tidak pernah tertulis. Ya, jadi bisa saja yang dipakai untuk menggenapi nubuatan itu adalah ahli Taurat. Bisa enggak? Bisa. Karena memang ahli Taurat itu sangat membenci Yesua. Tetapi saudara-saudara, kok yang dipakai setan kok bukan ahli Taurat, malah Yudas yang justru orang dekat Yesua sendiri, salah satu dari muridnya. Ini tragis banget Bapak Ibu ya. Makanya kalau saudara lihat
Di sana dikatakan, adalah lebih baik orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Nah, ini sebenarnya adalah ungkapan hati Tuhan yang sangat sedih, menyesal. Di dalam teks berbahasa Ibrani disebut dengan kata naham. Naham itu suatu penyesalan yang sangat dalam. Itu menyiratkan suatu keadaan bahwa terjadinya pengkhianatan itu adalah atas komitmen sendiri, bukan atas penetapan Elohim. Paham, saudara? Jadi dengan demikian saya katakan teori Calvinis itu patah. Tidak bisa. Karena Tuhan tidak pernah menentukan manusia untuk binasa. Kalau Tuhan menentukan manusia untuk supaya selamat, itu iya. Kenapa? Karena Yesua sampai mati di atas kayu salib, itu adalah keinginan hati Bapa. Tetapi sekali lagi, Tuhan memberikan hak dan kebebasan untuk memilih. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, seharusnya bukan anak-anak Bapa Yahweh yang binasa. Tetapi kalau tidak ada perubahan, ya apa boleh buat. Karena manusia diberikan kebebasan untuk memilih. Manusia ditentukan untuk diselamatkan. Bukan berarti tidak bisa murtad. Karena itu Tuhan ingin supaya kita bisa mempertahankan iman sampai pada titik nafas yang penghabisan. Supaya kita tidak diseret oleh setan. Paham Bapak Ibu? Coba saudara bayangkan. Orang-orang yang tadinya menggebu-gebu, bahkan berani melawan sinode, berani dipecat, berani dipredikatkan sebagai penyesat, dan bahkan diolok-olok dia berani hanya untuk memanggil nama Yahweh. Tetapi setan itu licik, saudara. Orang yang menggebu-gebu sedemikian rupa, setan bilang, tunggu tanggal mainnya nanti. Kamu panggil nama Yahweh, tak cegat kamu di sana. Akhirnya dicegat, betul ya Bapak Ibu? Orang yang sudah memanggil nama Yahweh, belajar sama orang Yehudi, sehingga manggilnya jadi Hashem, jadi Adonai. Kecegat deh di situ, akhirnya tidak menjadi memanggil, jadi enggak panggil saudara. Nah kalau tidak panggil, lah ngapain sampai mati-matian bertahan, sampai dipecat segala. Betul enggak saudara? Karena orang tersebut itu tujuannya adalah atau tolak ukurnya itu bukan kepada firman. Tetapi tolak ukurnya itu kepada orang Yahudi. Gara-gara orang Yahudi yang ngajari, sehingga orang Indonesia berkata begini, tuh orang Yahudi saja tidak berani panggil Yahweh kok. Kita yang bukan Yahudi kok panggil. Loh saya mau tanya, Anda itu mau ikuti firman atau ikuti orang Yahudi? Kalau ikuti Yahudi, Anda salibkan Yesua juga dong. Ya, dan memang akhirnya begitu. Pertama diseret dengan panggilan Hashem, Adonai. Kemudian lama-lama mereka menolak Yesua. Bukan cuma menolak lagi, mereka katakan Brit Hakadasa itu adalah bullshit, gak ada itu. Itu karangan manusia. Yesua itu juga karangan manusia. Akhirnya kejatuhannya jauh lebih dalam Bapak Ibu. Setan mencegat di depan. Kita memanggil nama Yahweh saja tantangannya luar biasa. Begitu sudah dipanggil namanya, cegat setan sisan di situ. Maka saya katakan itu sangat mengerikan. Nah, dari apa yang saya katakan ini Bapak Ibu,
Orang yang mati-matian bertahan panggil nama Yahweh, bisa sampai diseret untuk tidak memanggil. Kenapa? Karena dengan kelicikannya, setan itu menggunakan kalimat yang seolah-olah itu rohani. Dia berkata apa? Karena nama itu adalah kudus. Kalau nama itu kudus tidak boleh disebut. Sopo sing ngomong, saudara? Nabi-nabi enggak bilang begitu. Justru nabi-nabi itu menyuruh manusia di dunia ini memanggil nama Bapa Yahweh. Saya tegaskan sekali lagi. Dalam kitab Difre Habiyamim Alef atau 1 Tawarikh pasal 16 ayat 8 dikatakan, Hodulah Yahweh kir'ubismo, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Itu kalimat perintah. Mazmur 105 ayat 1 dan Yesaya 12 ayat 4, sami mawon disuruh memanggil nama Yahweh. Lah kok tidak dipanggil dengan alasan katanya terlalu kudus? Iki ayat dari mana? Ngeri sekali saudara. Ayat dari mana? Kalau sampai dia bilang Yesua saja tidak memanggil, siapa bilang? Di dalam kitab Yohanan pasal 17 Yesua berkata, aku telah menyatakan namamu. Menyatakan itu berarti tadinya tidak nyata. Menyatakan apa yang dinyatakan? Namamu. Berarti namanya disebut atau tidak? Ya disebut. Saya bingung kadang-kala lihat gaya berpikir orang-orang ini, saudara. Sebetulnya yang jadi patokan itu apa? Apakah patokannya kepada orang-orang yang bertitel, orang-orang Yahudi, atau kitab suci? Itu yang harus kita pegang. Sementara kitab suci itu banyak orang yang memanggil. Abraham panggil Yahweh atau tidak? Panggil. Moshe panggil atau tidak? Panggil. Fir'aun saja memanggil Yahweh, saudara. Siapa bilang namanya tidak boleh? Saya tunjukkan ayatnya coba. Yang bilang namanya tidak boleh dipanggil. Tak bayari 1 ayat 1 juta kalau ketemu. Enggak mungkin ada. Sama seperti saya pernah bikin sayembara. Ayo tunjukkan orang doa tangannya dikatupkan. Kalau ketemu tak bayar 1 juta 1 ayat. Sampai sekarang enggak ada yang bisa nunjukin. Doa itu ya tangannya menengadah. Ini kan banyak yang dipelintar-pelintir Bapak Ibu. Makanya saya katakan kita mesti berhati-hati. Abraham saja panggil Yahweh. Moshe juga memanggil Yahweh. Fir'aun pun berani memanggil Yahweh. Kemudian kalau alasannya itu kudus, tidak boleh dipanggil. Pertanyaannya, Yesua kudus atau tidak namanya? Kudus. Lah kok dipanggil? Ayo. Lah bingung apa ora? Coba. Bingung toh? Tidak boleh dipanggil karena terlalu kudus. Berarti Yesua tidak kudus dong. Wong dipanggil. Dan kalau ternyata tidak boleh dipanggil, kok Moshe memanggil? Salah dong Moshe kalau gitu. Yesaya juga salah dong. Yeremia salah dong. Karena dia memanggil Yahweh. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Lagian kalau Anda memanggil Hashem, Adonai, coba kalau ada orang tanya, Tuhan kamu namanya siapa? Hashem. Oh namanya Hashem. Bukan. Lah ya sopo namanya, lah bingung dewe saudara. Iya toh? Mau ngomong Yahweh tidak berani ngomongnya Hashem. Iya toh? Kan jadi bingungi dewe. Wong disuruh panggil ya sudah gampang saja. Wong yang punya nama yang minta kok. Ngapain kita pusing Bapak Ibu? Ya. Yang ketiga, kalau tidak boleh dipanggil
Kenapa bertentangan dengan 1 Tawarikh 16 ayat 8, Mazmur 105 ayat 1, Yesaya 12 ayat 4, malah justru disuruh manggil. Lah sing bener iki sapa? Saya harus ngikutin firman atau harus ikutin orang banyak? Ayo. Iya kan? Nah yang keempat, kalau dibilang itu hanya dipergunakan untuk ritual. Saya mau tanya, ketika ritual orang Yahudi selalu menyebutkan Shema Yisrael sebagai kalimat syahadat. Saya mau tanya, Shema Yisrael itu kudus atau tidak? Kudus kan Bapak Ibu? Tapi faktanya Adonai yang dipanggil. Kenapa bukan Yahweh? Kan itu ngomong tapi disangkali dewe. Nah, oleh karena itu kita harus berhati-hati, saudara. Karena urusan kita itu nanti kayak begini nih, dicemplung ke neraka. Ini yang paling saya takutkan. Lah nek 1.000.000 tahun saja di neraka aku gelem, enggak masalah. Tunggu saja nanti kan nyampe waktunya, betul enggak? Padahal kalau orang sudah masuk neraka, sudah enggak ada lagi waktu yang terbatas apapun, enggak ada. Ini yang menakutkan Bapak Ibu. Kenapa saya berani teriak-teriak, ayo yang sudah percaya Bapak Yahweh segera dimeterai. Karena itu menyangkut keselamatan. Kalau Anda mati, meterai lama itu akan ngikut terus sampai saudara mati. Masuk dalam kursi pengadilan. Saudara ingat bukan ilustrasi saya yang pakai tali itu? Ya kan, itu kan jelas sekali. Sekarang yang terakhir Bapak Ibu. Ketika Tuhan berkata Naham pada Yudas Iskariot itu justru menjadi nasihat dan peringatan untuk kita semua agar kita tidak binasa. Kita harus berjaga-jaga. Amin. Kita ini saat ini sedang menantikan kedatangan Yesua untuk yang kedua kali. Kita harus berjaga-jaga. Banyak orang yang ngantuk rohani, saudara. Sama seperti sopir ini, Pak sopir ini ngantuk nih. Ini kalau diteruskan mobilnya bisa nabrak Bapak Ibu. Jadi kita jangan sampai ngantuk. Ayo bangkit, kita bersama-sama menyerukan nama Yahweh dan kita bersama-sama mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Amin. Jadi kita jangan sampai tertidur Bapak Ibu. Ingat loh, di dalam kitab Matai atau Matius pasal 25 ayat 1 sampai 10, di situ ada 10 mempelai wanita, anak dara yang sedang menantikan mempelai pria datang. Semuanya tidur Bapak Ibu. Dan itu cukup menakutkan itu. Karena itu saat-saat kritis justru tertidur. Ketika ada suara song-songlah mempelai datang, mereka gubruk gak karu-karuan. Begitu bangun, wah ternyata minyaknya hampir habis. Lah mateng loh. Akhirnya dia minta kepada yang punya minyak gak dikasih. Cari sendiri dong, nanti gak cukup untuk kami. Begitu nyari, pintu ditutup, telat saudara-saudara. Makanya saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayo bila perlu korbankan waktu, kesempatan, dana saudara untuk masuk baptisan pembaharuan. Bagi saudara yang ada di luar kota, cari gembala yang sudah dibaptis pembaharuan untuk membaptis saudara dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan Roh Kudus, dan diputuskan secara ritual. Saudara aman sudah. Ya. Sekarang yang paling akhir sekali. Apakah benar Yudas itu dijadikan tumbal oleh Tuhan? Di dalam kitab Maases Shlihim pasal 1 ayat 25. Coba kita lihat kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 25.
untuk menerima bagian pelayanan ini, bahkan kerasulan dari apa yang telah Yudas tinggalkan, sehingga dia terjerumus ke tempatnya sendiri. Di dalam teks terjemahan LAI dikatakan demikian, untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Apa yang disebut tempat yang wajar baginya? Di dalam teks berbahasa Ibrani, saudara lihat yang saya garisi itu, di situ tertulis kata El Mekemo Shelo, artinya pada tempat baginya. Dan ini adalah berdasarkan pilihannya sendiri. Karena tidak menyadari bahwa saat itu kuasa neraka sedang benar-benar merajalela. Seperti kondisi saat ini, banyak orang yang tidak menyadari bahwa sewaktu-waktu zaman bisa berubah secara drastis. Beberapa bulan yang lalu, belum sampai setahun, kita masih menikmati kehidupan yang nyaman, Bapak Ibu. Tiba-tiba zaman berubah dengan munculnya corona. Dan saya katakan tidak lama lagi, zaman juga berubah dengan datangnya Yeshua untuk yang kedua kali. Dan kita ini menyongsong Tuhan, itu sebetulnya adalah kembalinya Roh Kudus dari dunia ini. Untuk apa? Untuk mengakhiri zaman Roh Kudus. Zaman Bapa itu dari kitab Kejadian sampai zaman Raja Daud, itu zaman Bapa. Dari Daud sampai Yesua naik ke Syamayim, itu adalah zaman anak atau zaman putra. Sementara dari pencurahan Roh Kudus pada perayaan Syafuot sampai hari ini adalah zaman Roh Kudus. Dan zaman Roh Kudus akan berakhir dengan kembalinya Roh Kudus bersama dengan kita semua yang akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Sementara dunia ini akan berubah zamannya menjadi zaman anti Hamasyah. Itulah yang orang luar sana menyebut antikris. Di mana nanti akan terjadi tiap-tiap hari Sabat. Akan dicemarkan hari Sabat itu dengan istilah blood Sabat atau Sabat berdarah. Di hari Sabat itu akan terjadi penyiksaan-penyiksaan yang hebat yang belum pernah terjadi di dalam dunia ini. Dan yang paling mengerikan adalah maut lari meninggalkan manusia. Itu betul-betul menakutkan. Tapi saya beritahu, saudara dan saya, kita semuanya, dan saudara yang ada di tempat saudara masing-masing yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, engkau tidak akan pernah mengalami peristiwa itu. Karena engkau akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai dan kita akan ucapkan goodbye bagi dunia. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa Yahweh. Malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan ini boleh kami tanamkan di dalam hati kami. Dan kami akan berhati-hati sehingga kami tidak menyingkirkan Engkau seperti Yudas Iskariot. Terima kasih ya Bapa, karena kami tahu Engkau menghendaki kami selamat dan kami akan terus pegang tangan-Mu sampai pada titik nafas yang penghabisan. Terpujilah Engkau ya Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa semua berkata amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut saya sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Info multimedia. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu melayani di bidang multimedia, baik itu LCD, kameramen, editor, dan live streaming,
dapat menghubungi Saudara Dio atau Jeffy dengan nomor berikut. Info 7 Hari Raya. Hadirilah Hari Raya Peniupan Nafiri yang akan diadakan pada hari Jumat 18 September 2020 pukul 6 sore di Kehilat. Dan ibadah Sabat tanggal 19 September 2020 digabung dengan ibadah di hari Jumat, sedangkan untuk doa pagi tetap ada. Perayaan pendamaian atau Yom Kippur akan diadakan pada hari Minggu 27 September 2020 pukul 6 sore di Kehilat. Dan ibadah Minggu pagi digabung dengan ibadah sore. Dalam rangka memperingati Hari Raya Pendamaian atau Yom Kippur, jemaat dipersilahkan untuk berpuasa selama 25 jam dimulai pada hari Minggu 27 September 2020 pukul 6 sore waktu setempat dan buka puasa pada hari Senin 28 September 2020 pukul 7 malam waktu setempat. Serta jemaat diimbau untuk membawa kertas yang bertuliskan dosa-dosa yang akan dibakar di Kehilat. Dan untuk jemaat yang mengikuti live streaming bisa mengikuti ritual tersebut di rumah masing-masing. Hari Raya Sukkot akan diadakan pada hari Jumat 2 Oktober 2020 pukul 6 sore di Kehilat. Dan ibadah Sabat 3 Oktober 2020 digabung dengan ibadah pada hari Jumat, sedangkan untuk doa pagi tetap ada. Hari Raya Shemini Atseret akan diadakan pada hari Jumat 9 Oktober 2020 pukul 6 sore di Kehilat. Dan ibadah Sabat 10 Oktober 2020 digabung dengan ibadah di hari Jumat, doa pagi tetap ada. Hari Raya Simchat Torah akan diadakan pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 pukul 6 sore di Kehilat. Dan ibadah Minggu pagi dan sore 11 Oktober 2020 tetap ada. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar untuk saudara, selalu sehat dan semangat. Bapak Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya saudara-saudara, dan saya mohon maaf untuk saudara sekalian yang ada di berbagai tempat. Karena internetnya mati saat ini ya, saya nggak tahu mati terus. Ya, kita terus berdoa supaya Bapak Yahweh memberikan pertolongan. Mari kita akan akhiri kebaktian kita, saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon perlindungan dan tuntunan Tuhan, sehingga mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yishmerecha. Yair Yahweh panau eleka wechuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atabair ufaruk atabasadeh, engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripitne kaufriat matka ufri fahim teka shikar ala peka wa esterotsonika. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu.
Baruk tan akau misyartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboy, kau faruk ata betsetika, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua Hamasya berruah kodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat pulang Bapak Ibu, Bapak Yahweh selalu memberkati. Amin. Haleluya. Shalom. Haleluya la olam. Dikala ku berdoa, teringat kamu, jauh mata memandang, juga ada kamu. Karena besar kasih-Nya, kita dijadikannya satu dalam keluarga besar Yesus Tuhan. Dikala ku berdoa, teringat kamu, jauh mata memandang, juga ada kamu. Karena besar kasih-Nya, kita dijadikannya satu dalam keluarga besar Yesus Tuhan. Senyum dan air matamu dalam kasih Yesus, berpisah bertemu lagi. Senyum dan air matamu dalam kasih Yesus, berpisah untuk bertemu lagi.